Siapakah orang pertama kali yang berpoligami? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Siapakah orang yang pertama kali melakukan poligami? Oh, jawabannya gampang. Kejadian 4 ayat 19. Lamek itu keturunan keempat dari Kain. Kalau dihitung dari Adam, keturunan kelima. Lamek ini langsung ngambil 2 istri, langsung poligami. Satu namanya Ada, satu lagi Zipa, ya. Ada dan Zipa. Ya, poligami pertama kali yang dicatat di Alkitab adalah Lamek. Kejadian 4 ayat 19 langsung ngambil 2 istri, ya. Keturunan keempat dari Kain atau kelima dari Adam, ya. Itu berpoligami, ya. Nggak dilarang sama Allah. Nanti akan menurunkan generasi jahat. Lalu kita dari jalur Adam tapi dari Set. Kan Habel dibunuh sama Kain. Lalu Adam punya anak lagi namanya Set. Nah, dari jalur Set, ya, ini generasi ke-7 muncul yang namanya Henoh. Henoh orang benar yang nanti diangkat ke surga. Lalu generasi ke-10 adalah Nuh. Jadi Henoh itu generasi ke-7 dari Adam, Nuh generasi ke-10 dari Adam. Belum ada poligami lagi, nggak ada yang Alkitab tidak mencatat ada poligami lagi. Barulah di era Nuh, ini di Kejadian pasal 6. Anak-anak Allah, artinya keturunan dari Henoh, orang benar. Orang benar kan anak-anak Allah, ya. Anak bukan malaikat ini, ya, itu ngawur itu kalau ada pendusta PDT yang ngomong Kejadian 6 itu ada anak-anak Allah kawin dengan wanita-wanita cantik. Anak-anak Allah itu malaikat, tendang aja ke laut. Anak-anak Allah itu artinya manusia keturunan dari orang benar, ya. Orang benar adalah Henoh yang orang benar yang diangkat ke surga, bukan Henoh anaknya Kain. Jadi Henoh itu ada Henoh versi jahat, itu anaknya Kain, ada Henoh versi orang benar, itu keturunan ke-7 dari Adam. Setelah era Nuh ini, pada era Nuh ini mereka memperistri sesuai kemauan mereka, artinya poligami beredar di mana-mana pada era Nuh. Lalu terjadi banjir itu, ya, dimusnahkan Allah, ya. Jadi Alkitab mencatat poligami pertama itu Kejadian 4 ayat 19, lalu poligami rame-rame, itu rame-rame semua sesuka sendiri, ya tuh. Mau 1 2 3 4 5 6, ya tuh. Di Kejadian pasal 6, anak-anak Allah mengambil istri dari keturunan Kain yang cantik-cantik itu, ya. Semaunya sendiri. Keturunan Kain itu memang cantik-cantik, ya. Dalam kehidupan nyata sekarang ini, kalau dari non-Kristen itu banyak kan cantik-cantik loh. Maimunah, ya, Maisaroh gitu, ya. Cantik-cantik loh. Pak Dede tahu aja, ya. Dari keturunan orang-orang yang tidak percaya itu malah cantik-cantik, ya. Oke. Lalu di era Kristen gimana, Pak? Di era Kristen tidak boleh poligami, ya. Kalau di era Perjanjian Lama poligami paling terkenal itu Salomo, ya, Nabi Sulaiman, ya, itu istrinya 1000. 1 tahun itu 365 hari. Jadi satu istri digilir 3 tahun sekali mau-maunya. Ya. Satu istri dikunjungin oleh Salomo 3 tahun sekali, ya. Lalu di era Perjanjian Baru tegas Yesus melarang poligami. Di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, Yesus sendiri nih, perkataan langsung Yesus. Maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan para istri. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1.
Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, orang-orang orang Katolik, Protestan, Karismatik dan semuanya boleh cerai. Karena waktu pernikahan tidak dipersatukan oleh Allah, tapi dipersatukan oleh Allah-alahan, Allah yang bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Ya Katolik, Protestan, Ortodoks, ya, pantai-pantaian, danau-danauan, semua Tritunggal boleh cerai. Karena Matius 19 ayat 6 tidak berlaku untuk kalian. Karena semua pernikahan kalian tidak dipersatukan Allah, tapi dipersatukan oleh para Allah, Allah-alahan, Allah yang bukan. Pernikahan haruslah seiman, harus pria dengan wanita. Pernikahan harus disatukan oleh Allah. Yesus berkati pernikahan ini, hanya dalam nama Yesus Kristus. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kalau dipersatukan oleh Allah-alahan, oleh Allah Tritunggal, boleh cerai. Ya, sekali lagi, Anda yang menikah secara Katolik, Protestan dan lain-lain boleh cerai. That it, haleluya, amin.